Kita masih ngebahas tentang makna syahadat ya. Saya sedikit ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa rasuluhu ila jamil khalqi. Makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah artinya kita atau engkau mengetahui, meyakini, membenarkan, mempercayai bahwasannya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdi Manaf bangsa Quraisy adalah hambanya Allah dan utusannya Allah kepada seluruh makhluk. Wulida bi Makkah, yang dilahirkan di Makkah, wa bu'itsa biha, dan diutus di Makkah, wa hajara ilal Madinati, dan hijrah ke Madinah, wa dufina fiha, dan wafat dikuburkan di Madinah. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shadiqun, itu orang yang jujur, orang yang benar, fi jami'i ma akhbara bihi, dalam semua apa yang dikabarkannya. Jadi kita meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan apa yang dikatakannya semuanya adalah kebenaran, maka kita harus meyakininya. Famin dalika, dan dari hal itu, akhbara bihi, itu kabar yang dibawa ke Nabi, yaitu adabul qabri, kemarin kita sudah bahas siksa kubur, wa da'imuhu, dan nikmat kubur, wa su'alul malakaini munkarin wa nakirin, dan pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Kemarin baru sampai situ, betul ya. Lanjut, wal ba'su, dan hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah Allah menghidupkan kembali semua makhluk yang mati dan mengeluarkannya dari kuburnya, dan membuatnya dari kuburnya semua bagian-bagian semulanya. Jadi kalau bentuknya manusia kita ini seperti kayak gini, maka dibangkitkan juga bentuknya seperti ini. Terus ada sahabat, namanya siapa ini? Ubay bin Khalaf. Kemudian dia datang, Ubay bin Khalaf itu datang bawa tulang belulang yang sudah dihancurin sama dia, bawa ke kanjeng Nabi. Wahai baginda, kalau di sini nah dia tanya, wahai Nabi Muhammad, apakah Allah akan menyatukan tulang belulang seperti ini yang sudah hancur ini? Katanya, itu tidak mungkin, gitu misalnya, bahasanya gitulah kira-kira. Dia tidak percaya bahwa Allah akan melakukan kebangkitan. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, na'am. Wa yab'atsuka wa yadkhulukan nar. Kata kanjeng Nabi, betul, Allah akan menyatukan kembali tulang belulang yang sudah hancur itu, ya kan? Wa yab'atsuka, dan membangkitkan kamu dan memasukkan kamu ke dalam neraka. Jadi orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, Kanjeng Nabi mengancam seperti itu.
Jadi orang yang tadi itu biarin sahabat Nabi itu yang ingkar itu, dia akan dimasukkan ke neraka. Terus wal hasyru dan hasyr. Hasyr itu adalah manusia semuanya digiring kepada satu titik, yaitu tempat di mana dia berhenti di tempat yang memang buminya itu tidak pernah diganti dan tidak pernah dilakukan maksiat oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah orang itu, manusia itu dibangkitkan dari alam kubur, digiring gitu ke satu titik di padang luas. Manusia yang mana? Manusia yang dari zaman Nabi Adam sampai terakhir, semua dikumpulkan. Jin ongko dikumpulkan. Di mana disebutna kurang mah padang mahsyar. Kemudian wal qiyamatu dan kiamat. Nah, Kanjeng Nabi berkata tentang kiamat, ya kita juga harus percaya. Kiamat itu dimulai pada hari Jumat. Bulannya belum ditentukan maksudnya, belum diketahui. Kemudian tahunnya belum diketahui, apakah tahun 2025, apakah tahun 4000, kumaha we Gusti Allah teh. Wal kiamat, dan kiamat itu semua manusia itu datang, kemudian berkumpul, dan semua manusia itu mati. Jadi awalnya kiamat itu masih ada dunia, masih ada dunia. Konon katanya kiamat dimulai dari tiupan sangkakala yang kedua. Berapa lama kiamat itu? Di sini dijelaskan fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Diceritakan bahwa satu hari sekira-kiranya adalah 1000 tahun dunia. Ada juga yang mengatakan, ada juga dalil yang lain, satu hari fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanatin. Jadi satu hari sama dengan 50.000 tahun kiamat. Tapi itu adalah hari kiamat yang dinisbatkan kepada orang kafir. Sementara bagi orang yang beriman itu terasa ringan. Hari kiamat itu seperti kita mengerjakan sholat fardu. Jadi segimana lamanya saukuran kita sholat fardu, lamun nu beriman. Wal hisabu, dan adanya hisab, yaitu perhitungan amal. Setiap amal itu pasti diperhitungkan, mau besar mau kecil, mau banyak mau sedikit, tidak akan luput dari pantauan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah melakukan kebaikan yang mungkin juga lupa, tapi Allah tidak akan lupa. Jadi hal-hal kecil pun kebaikan itu ya tetaplah dilakukan. Bisa jadi itu yang mengantarkan kita ke surga. Tahu-tahu kita amalnya banyak.
tahu-tahu kita amalnya banyak. Wasawabu, ganjaran. Dan Kanjeng Nabi mengatakan ganjaran, yaitu pemberian kepada orang yang berhak, yaitu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maya ganjaran. Orang ayeuna maca sholawat sapoe ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Oh teu inget deui tah, teu maca shalawat deui, tah anu sakali eta teh dihitung kene. Urang kamari teh maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Henteu gawe henteu dihitung ka Allah gitu. Jadi aya hitunganana. Aya balasanana, aya pahalana gitu. Komo lamun dawam teh rutin. Sabada salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Rasulullah. Lamun sok di masjid mah salat pasti selawat. Terakhir pasti sallallahu ala Muhammad. Pasti salawat. Dari henteu mah di imam mana aya di imam salawat. Nah iya, tah salat dangeusan. Tah salat beres pasti palingnya diuk cari remote, nyalain TV atau cari HP. Buka WA si sugan aya nu nga-WA. Teu aya WA dibuka nu lainna. Ya YouTube lah, Instagram lah. Biasana kitu tah zaman ayeuna. Wal azabu, dan adanya azab. Azab itu adalah siksaan yang sangat menyakitkan. Wal mizanu, dan adanya mizan. Mizan itu hari timbangan. Timbangan amal kebaikan nu tadi mah hisab dihitung. Kabeh yo hitung yo, dihitung. Urang amalna ieu dihitung tah. Dikasih tahu tuh sama malaikat. Nah, sudah dikumpulin tuh amalnya kita banyak. Ini ada yang amalnya sedikit. Dibawa tuh ditimbang. Kas orang anu naon ngaranna? Panen pas ngagebot pan ya. Dihitung pan orang tadi bawa ya. Dibawa ka anu pada yang punya tuh. Terus ditimbang. Nah, ditimbang. Timbanganana kos timbangan pengadilan teh gitu tah. Timbang pegadaian apa? Anu gitu teh ya. Luasnya kalau di sini diceritakan sejauh hamparan bumi dan langit. Piringan amal teh eta sejauh bumi dan langit. Deuh amal lagi ngan saucrit. Deuh seutik amat. Misalkan yang meureun ngajulanget gitu tah. Ngarti ngajulanget teh. Yuh. Dosana banyak gitu. Dosana seueur gitu. Dihadapkan di hadapan ke sorga. Nama sorga apa ke arah itu? Oh di sebelah kiri arah dan dihadapkan ke neraka. Anu nimbangna saha Pak? Tangkulak lain. Anu nimbangna malaikat Jibril. Anu ngawasina saha? Mikail. Nah di dieu mah kitu. Nah kita bieu wanaru dan neraka. Jadi aya neraka. Neraka teh aya 7 tingkatan. Nu paling ringan neraka, pangluhurna neraka ya namanya jahanam. Untuk make hajar Pak Haji, jahanam we unggul. Jahanam di handapna aya lazo. Di handapna aya khutamah. Di handapna aya sa'ir. Di handapna aya saqar. Di handapna aya jahim. Di handapna aya hawiyah.
kade merengaran ulah nama Maraka aya Siti Hawiyah deh. Siti Hawiyah. Aya deh Abdul Jahim. Supaya serem meureungan. Apa teu ngarti eta? Atau Muhammad Sakor. Abdul Sair teh neraka ya. Di dinya aya masjid sebelah itu tuh di Babaton aya masjid ngaranna As-Sairiyah. Kata saya begini, Pak, eta bener ngaranna Sairiyah. Lah bener. Sair teh neraka Pak teh. Berarti Sairiyah bangsa neraka. Di lain kadinya cenah arahna kumaha sih? Eta ngabangunna menang nyair cenah. Menang nyair di jalan. Anu ieu teh make sair nyair lauk teh nya teh berarti ngawaring lauk tah menang eta makan diaranan sair ho kadinya gitu kata nyeun masjid ngaranna sair aya di Babaton coba cek As-Sairiyah sair mun dieu sair teh lamun bahasa Arab neraka sair teh lepalan neraka. Terus wasyiratu dan jembatan sirat. Jembatan sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam. Ya, awalnya dari titik satu dan akhirnya di depan pintu surga. Nah, orang-orang kemudian melewatinya, baik manusia kelompok awal maupun kelompok akhir. Dan orang-orang yang menyeberang di awal itu adalah umatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu lumpangna ya nu mautna orang-orang yang selamat dari dosa. Yamurruna katarfil ain. Dia lewat seperti kedipan mata. Sakicep geus nepi. Sakicep tos nepi di pintu surga. Setelah itu ada orang-orang kelompok orang yang lompatnya atau jalannya seperti kilat menyambar. Dan setelah itu ada kelompok orang yang lewat sirat, jembatan sirat itu seperti angin yang kencang. Wus, kereta cepat, wus. Dan setelah itu ada kelompok orang yang menyeberang sirat itu seperti burung yang terbang. Setelah itu ada kelompok orang yang menyeberang sirat seperti kuda balap. Kemudian setelah itu ada kelompok orang yang menyeberang sirat seperti apa ini namanya hewan yang jalannya cepat gitu, hewan berlari ya, hewan lumpangna kenceng, hewan nu lumpangna kenceng nya kabeh ge leumpang mah lambat Pak, nu kenceng mah lumpat. Sok hayo bener tuh. KBG hewan KBG leumpang mah lambat KBG. Coba maung leumpang lalaunan mun lompat ke arah kenceng. Jadi ieu hewan anu lompat gitu. Kemudian ada kelompok orang yang
lewat sirat itu ada yang berlari dan ada yang berjalan. Kemudian ada kelompok orang yang tahun sih teh ngesot, merayap, merangkak apa? Ngesot. Lain suster ngesot, enggak suster ngesot. Ngesot anu ngesot. Jadi macam-macam. Kemudian ada orang yang lewat pas di tengah berhenti. Kemudian mereka nangis. Rabbi nangis ngajerit menyatakan Gusti Allah, Rabbi lima abta'ta bi ini. Ya Allah, ya kunaon diperlambat saya cenah. Kunaon dia pergi jauh cenah. Kemudian kata Allah, lam abti'u bika, aku tidak memperlambatmu. Innama abta'u bika amaluka, sesungguhnya yang memperlambatmu adalah amalmu. Kemudian ada orang terus-terusan nangis, tenepi-nepi dah dina sirat. Terus saya digeroan ku baturna teh, hayu lewat. Ya kan? Kemudian mereka berkata, "Sieun, kami takut, takhafu minan nar, kami takut kepada neraka." Fayaqulu Jibril. Kemudian berkata Jibril, "Kaifa kuntum tamurruna alal bahri?" Bagaimana engkau melewati lautan? Fayaquluna bisafni. Mereka kemudian menjawab dengan perahu. Maka ketika itu juga fayuta bimasajidin kanu yusalluna fiha kasafni. Kemudian Allah mendatangkan masjid-masjid ya dibentukkan seperti perahu-perahu. Fayarkabuna wa yamurruna 'ala sirat, kemudian mereka menaiki perahu itu dan melewati sirat. Jadi orang kemudian nangis di tengah sirat ya. Kemudian ditanya sama Jibril, "Kamu kenapa di situ? Ayo lewat. Sieun neraka." Pan handapna neraka. Neraka naon tadi? Jahanam. Sieun aya neraka. Sieun ningali neraka sieun. Eta lamun lewat laut kumaha carana? Make perahu. Nah, kemudian didatangkan masjid-masjid, tempat-tempat yang pernah kita sujudi. Kita pernah sujud di atasnya, itu dibentukkan oleh Allah seperti sebagai perahu. Akhirnya kemudian dia naik perahu, kemudian dia masuk ke melewati sirat, masuk ke surga. Makanya nih kita itu harus memperbanyak tapak kurang sujud, tapak kurang salat. Itu. Jadi orang sholat di masjid dia, masjid dia datang masjidnya, jadi perahu orang. Kira-kira gitu. Wal haudu, dan telaga. Kanjeng Nabi ini diberikan telaga. Ada yang mengatakan telaga itu dua, sebelum sirat dan setelah sirat. Ada yang mengatakan satu sebelum sirat. Ada yang mengatakan setelah sirat. Aya anu diusir pan, anu diusir. Lamun orang kafir mah diusir. Jadi ketika orang dibangkitkan dalam keadaan haus, terus kadinya hayang naon minum ka telaga. Lamun anu kafir mah diusir. Mangat kan. Itu. Seberang ah. Saya kira itu, nanti kita lanjut lagi
Sadik-sadik lah ngajina ya. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.